Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Pada pesta kanak-kanak suci ini, perikop Injil hari ini membawa kita pada peristiwa penting bagi keluarga Kristen atau keluarga kita pada dewasa ini. Dalam refleksi keluarga modern, mari kita memetik hikmah perjalanan keluarga Yusuf dan Maria yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai dan pentingnya pendidikan anak serta tanggung jawab orang tua dalam melindungi serta mendidik generasi penerus kita. Kita dapat membayangkan ketika Yusuf dan Maria di tengah malam yang sepi sunyi harus mengambil keputusan yang begitu berat untuk melindungi anak mereka, yaitu Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana pada malam hari harus mengambil satu keputusan. Tapi keputusan itu sangat besar, yaitu tentang hidup dan mati dari Yesus sendiri. Dan Maria Yusuf mengambil keputusan yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam refleksi keluarga modern ini kita tidak dapat mengabaikan kisah Maria dan Yusuf yang melarikan diri ke Mesir untuk melindungi Yesus dari ancaman Herodes. Kita lihat bagaimana Maria dan Yusuf melindungi Yesus. Peristiwa itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan nilai-nilai keluarga yang mesti kita renungkan. Sejauh manakah kita orang dewasa atau bapak ibu dalam keluarga sungguh-sungguh melindungi anak-anak yang dipercayakan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Nilai keluarga yang terpancar dari kisah ini adalah keberanian daripada Maria dan Yusuf melindungi anggota keluarganya dari segala ancaman. Apakah kita pernah merasakan bagaimana melindungi anak-anak kita dari ancaman teknologi? Bagaimana media sosial itu mengancam anak-anak? Apakah kita sungguh-sungguh menyadari akan hal itu? Maria dan Yusuf menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh luar biasa untuk melindungi Yesus. Bagaimana dengan keluarga kita sekarang ini? Apakah sungguh-sungguh menyadari akan ancaman-ancaman yang terjadi? Bukan masalah pembunuhan, tapi pembunuhan karakter di dalam pribadi anak-anak dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang sungguh-sungguh luar biasa ini. Apakah kita sungguh-sungguh bangkit merasakan tanggung jawab seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita merenungkan bagaimana Maria dan Yusuf yang sangat peduli atas aspek pendidikan Yesus. Dalam perjalanan mereka, Maria dan Yusuf tidak hanya membawa Yesus ke Mesir dan melindungi fisiknya, tetapi juga untuk membentuk dan mendidik karakter daripada Yesus itu sendiri. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Ini yang harus kita sadari. Tempat nilai-nilai dan kebijaksanaan diwariskan kepada anak-anak. Kadangkala orang tua lupa bahwa rumah adalah sekolah yang pertama. Anak-anak sungguh-sungguh belajar kebudayaan sopan santun dan juga belajar peradaban yang besar dari situ, dari keluarga itu sendiri. Apa yang dapat kita teladani dari Maria dan Yusuf? Dalam kehidupan yang penuh keajaiban, ada satu tempat di mana pelajaran dimulai sebelum anak-anak masuk di dalam sekolah yang formal. Sehingga sebelum anak-anak itu masuk sekolah formal, belajarnya itu di rumah, di dalam keluarga kita masing-masing. Tempat nilai-nilai itu sendiri tumbuh dan berkembang. Keluarga dikatakan sekolah yang pertama karena disitulah anak-anak mulai
Sehingga kadang-kala menjadi bingung pada zaman sekarang ini. Anak tidak bisa berdoa, yang disalahkan sekolah atau gereja. Sekolah minggu sih tidak mengajarkannya, padahal orang tua punya tanggung jawab yang besar di dalam pembinaan kehidupan rohani anak juga. Karena keluargalah tempat yang pertama-tama anak itu banyak belajar. Setiap pagi ketika matahari mulai bersinar, keluarga sekolah pertama bagi sang anak, maka sang bayi menatap mata orang tuanya. Lihatlah kalau perhatikan bagaimana seorang anak, seorang bayi menatap orang tuanya. Dunia mulai menjadi buku terbuka, belajar dari orang tuanya. Setiap kata yang lembut yang diucapkan, setiap pelukan yang hangat penuh cinta sangat dirasakan oleh sang anak dari orang tuanya. Dan setiap senyuman mengandung pelajaran yang tak ternilai bagi anak. Sehingga kalau orang tua sejak mempunyai bayi mau tersenyum pada anaknya nanti menjadi ramah luar biasa. Tetapi kalau sejak bayi sudah dibentak-bentak, bayangkan akan menjadi apa anak itu. Keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi menjadi laboratorium pertama bagi pengembangan karakter anak. Jika kadang-kala orang tua menyalahkan lebih pada zaman modern ini, kalau karakter anaknya salah, lalu berkata sekolah yang salah. Padahal kalau kita lihat dari bacaan hari ini, keluargalah, orang tualah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, orang tua dalam peran mereka sebagai guru pertama membimbing langkah-langkah kecil sang anak menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan kehidupan itu sendiri. Di saat-saat bersama di meja makan, mereka berbagi cerita, nilai-nilai, dan juga kebijaksanaan yang membentuk fondasi spiritual. Namun apa yang terjadi ketika Bapak, Ibu, atau keluarga-keluarga modern makan di restoran? Mereka bukan bercerita, mereka bukan berkisah tentang apa yang dialami, tapi semuanya main HP, ya. Nanti kalau makanan sudah sampai di foto, baru makan. Jadi bukan makan dulu baru foto, tapi di foto dulu makanannya. Cerita tidak ada di sana, ya. Dan juga kebijaksanaan membentuk fondasi spiritual seperti itu. Sang anak meresapi moralitas dari keputusan-keputusan dari orang tua. Dari anak-anak juga belajar bagaimana melihat orang tuanya, rukun atau tidak. Atau setiap hari bentrok, pas sehat terus. Nah, disinilah anak itu belajar luar biasa. Sehingga di dalam keluarga, anak akan belajar dan menemukan spiritualitas yang kokoh dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sosialisasi itu dimulai dari meja makan dan ruang tamu. Orang tua mengajarkan etika sosial dan sopan santun melalui interaksi sehari-hari. Mereka menjadi contoh nyata bagaimana bersikap sopan, bagaimana berkomunikasi yang sehat. Dalam setiap konflik kecil atau kebahagiaan bersama, anak-anak belajar dari melihat relasi orang tuanya. Kalau orang tuanya rukun, saling senyum, saling berdoa, anak-anak pun juga akan mengikutinya. Itulah Maria dan Yusuf melakukan itu semuanya. Ya, melakukan semuanya dalam keluarganya. Di ruang belajar yang sederhana, orang tua adalah guru intelektual pertama bagi anak-anak. Namun apa yang terjadi? Ya, anak-anak dibelajar, diserahkan semuanya pada asisten rumah tangga. Orang tua kadang-kadang nggak tahu, bahkan seringkali marah-marah, anak kok dikasih PR terus-terusan. Ya, karena apa? Nggak mampu, nggak berani mendampingi. Orang tua juga membacakan buku cerita atau kitab suci sebelum tidur. Ini hilang juga dalam tradisi kita. Merangsang rasa ingin tahu dengan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas dan juga memberikan pelajaran sederhana tentang angka dan huruf. Jadi orang tua itu seperti itu. Jadi kalau anak-anak dibacakan kitab suci atau cerita, dongeng dan sebagainya, lalu anak-anak itu bertanya, disinilah anak akan semakin cerdas.
Tapi kalau anak-anak hanya dikasih HP, langsung tidur, nggak pernah ada pertanyaan-pertanyaan dalam keluarga, anak-anak juga kecerdasannya akan sangat berkurang. Sehingga kreativitas anak akan tumbuh dan berkembang kalau di dalam keluarga juga dididik, dilatih. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebagai guru pertama, orang tua memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak mereka. Inilah tanggung jawab yang besar ya bagi orang tua pada zaman modern ini. Mereka adalah sumber inspirasi pertama, pelatih pertama, trainer pertama ya bagi anak-anak. Bahkan juga orang tua itu menjadi teman pertama bagi sang anak. Ini semua kadang-kadang hilang, ditelan oleh masa, oleh kesibukan, oleh perkembangan teknologi. Bagaimana pentingnya bahwa orang tua adalah seorang trainer yang pertama, pelatih, pembimbing bagi anak-anak ya untuk mencapai kemandirian, mempunyai kecerdasan sosial, emosional, dan juga spiritual itu dari orang tua sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Maria dan Yusuf bukan hanya orang tua biologis Yesus, tetapi juga mentornya. Mereka memberikan contoh hidup penuh kasih dan juga pengorbanan. Bayangkan malam hari harus pergi ke Mesir, pengorbanannya yang luar biasa. Sebagai orang tua modern, bagaimana kita memahami tanggung jawab kita untuk memberikan teladan yang baik, membimbing dan mendukung anak-anak kita dalam setiap langkah dan hidup mereka. Saya pernah bertanya pada anak-anak, ya gimana? Sering ke gereja? Pastor, bagaimana ke gereja? Papa mama juga nggak pernah. Nah di sini, padahal pada waktu pernikahan mengucapkan janji akan mendidik anak-anak secara Katolik, tapi lupa. Inilah realita kehidupan yang ada pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam refleksi keluarga modern ini, marilah kita mengambil inspirasi perjalanan keluarga Maria dan Yusuf. Nilai-nilai keluarga, pendidikan anak, perlindungan anak, dan tanggung jawab orang tua adalah landasan yang kokoh untuk membangun keluarga yang kuat, bermartabat, dan penuh berkat. Semoga kita semua dapat menjadi keluarga yang memberikan kontribusi yang positif bagi dunia ini, sehingga sadar atau tidak sadar bahwa kita itu membentuk sejarah tergantung dari pendidikan dalam keluarga kita. Mari berteladan pada Yusuf dan Maria yang menjadi teladan yang luar biasa, yang mendidik Yesus sehingga dia tetap menjadi orang yang setia, berani berkorban, bahkan mati di kayu salib.